Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas pekerjaan kita hari ini, hari Senin 5 Desember 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin 5 Desember 2022, tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 29. Dikatakan demikian, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar ungkapan peribahasa, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, dang dau tubis sian bonana. Perkataan ini hendak menggambarkan kepada kita bahwa sifat, karakter, kepribadian, pola hidup dari seseorang tidak akan jauh berbeda dari kehidupan orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, umumnya anak-anaknya akan baik. Karena kehidupan yang baik itu sudah diajarkan dan ditanamkan semenjak kecil hidup si anak. Saudara-saudara, demikian juga hal yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam nats ini, di mana ia berkata, setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Yaitu bahwa seseorang yang telah menjadi pengikut Kristus atau hidup sebagai orang Kristen, tentu kehidupannya akan mempedomani kehidupan Kristus yang telah mengajarkan apa yang telah dia dengarkan atau yang telah dia terima tentang Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, dikatakan dalam 1 Yohanes 14 ayat 6 dikatakan demikian, bahwa Yesus adalah kebenaran. Itulah sifat yang nyata yang boleh kita lihat di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes melalui surat ini, saudara-saudara, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen mula-mula, bahwa mereka telah mengetahui kebenaran itu, yaitu tentang Tuhan Yesus yang datang di tengah-tengah dunia ini. Namun ada ajaran yang berkembang pada saat itu, yaitu dari golongan antikristus yang sedang berusaha mengabarkan pengenalan mereka akan kebenaran itu sendiri. Mereka mengajak orang-orang untuk tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias.
Maka Yohanes dengan tegas dan menyangkal hal demikian, bahwa orang yang hidup atau yang sudah mengenal Kristus, dia akan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sebab menyangkal Yesus, saudara-saudara, adalah menyangkal kepastian bahwa segala sesuatu yang Yesus katakan mengenai Allah adalah benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak hanya pada zaman gereja mula-mula, tapi di zaman sekarang ini juga telah kita hadapi dan kita perlu waspadai terhadap ajaran-ajaran yang muncul, yaitu antikristus. Agar jangan sesat, saudara-saudara, jalinlah hubungan yang baik, hubungan yang erat dengan Yesus, dan tinggallah di dalam Yesus, sebab jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan tahu bahwa kita lahir daripadanya, dan kita akan melakukan kebenaran yang daripadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari saudara-saudara hidup dan berdiam di dalam Kristus, supaya kita dimampukan dan hidup di dalam kebenaran yang dituntun oleh Tuhan. Semoga firman ini menguatkan saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mengajarkan kepada kami akan kebenaran Allah. Biarlah ya Tuhan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu yang menuntun hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Teguhkan iman kami, kuatkan iman kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah itu yang menuntun hidup kami, supaya kami membuahkan hidup dalam hidup ini, buah-buah yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Berkati kami Tuhan pada hari ini dalam segala tugas pelayanan kami. Biarlah Engkau mampukan kami untuk menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang meneladani dan meniru Engkau Tuhan dalam setiap pekerjaan. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.